Tidak ada satu orang pun yang beranjak dari ruang rawat mewah yang ditempati oleh Santi saat ini. Papa Delro, Mama Lira maupun Calvin masih dengan setia menunggu Santi bangun. Santi memang tadi sudah sadar. Namun karena pengaruh obat, gadis itu terlelap kembali. Kok keadaan Santi sampai bisa kayak gini, Calvin? Tanya Mama Lira. Dengan pandangan sendu yang terus terarah pada sosok yang saat ini sedang berbaring di bed rumah sakit. Aku juga nggak tahu, Mam. Jawab Calvin apa adanya. Aku juga sama kagetnya dengan Mama saat mendengar jika Santi sudah tergeletak tak sadarkan diri. Imbuhnya lagi. Tentang rencana pernikahan, apakah sudah kamu bicarakan dengan Santi, Calvin? Kali ini Papa Delro yang bertanya. Kita berdua sudah mulai membahasnya kemarin sore, Pak. Tapi mungkin kita berdua masih butuh waktu 1 atau 2 hari lagi untuk memikirkannya secara matang agar tak ada penyesalan di kemudian hari. Sahut Calvin. Bunda, gumam Santi dengan suara yang sangat lirih. Namun karena Mama Lira duduk tepat di samping bed, jadi wanita parubaya itu bisa mendengarnya meskipun sedikit samar. Santi, Santi, panggil Mama Lira dengan suara yang sangat lembut. Calvin dan Papa Delro yang sedang duduk di sofa, begitu mendengar Mama Lira memanggil nama Santi pun langsung berjalan mendekat. Tante, liris Santi dengan suara yang lemah. Iya sayang, apa yang kamu rasakan sekarang nak? Apa masih ada yang sakit? Tanya Mama Lira secara beruntun. Santi menggelengkan kepalanya dengan lemah. Sudah nggak sakitan lah. Jawab Santi. Kamu tuh kenapa bisa kayak gini? Berondong Calvin yang rasanya sudah begitu tidak sadar untuk mengetahui penyebab gadis itu menjadi seperti ini. Aku, kata Santi. Sudah Calvin, jangan cecar Santi lagi, sahut Mama Lira. Biarin Mam, biar dia tahu apa yang dia makan sembarangan itu bisa jadi membahayakan kesehatan bahkan nyawanya sendiri. Kata Santi yang terlihat jelas, kekesalan di wajahnya. Sekarang jawab aku, apa yang kamu konsumsi? Tanya Calvin kembali. Semalam aku makan dengan sambal yang sangat pedas. Jawab Santi sejujurnya. Oh astaga Santi, kata Calvin dengan geram. Saking geramnya, pemuda itu bahkan menggenggam dengan kuat tangannya sendiri. Terus tuntut Calvin agar Santi menceritakan semuanya. Terus aku di hari dari semalam, lirihnya. Oke, kalau kamu sudah sembuh, nanti makan sambal lagi yang banyak ya. Bila perlu aku akan minta orang buatin bikinin kamu sambal dengan 1 kilo cabai rawit. Biar kamu puas. Ketus Calvin. Santi hanya bisa mengalihkan pandangannya. Bahkan matanya saat ini sudah mengembun mendengar suara yang Calvin katakan. Ia sadar jika apa yang dia lakukan semalam memang salah dengan mengkonsumsi banyak cabai. Tapi juga tak sepenuhnya salah dia sih, karena ada andil Calvin juga di dalamnya. Siapa suruh datang-datang langsung ngomong soal pernikahan yang membuat kepala Santi rasanya pening. Kata Santi yang sayangnya hanya mampu diucap dalam hati. Calvin, tegur Papa Delron. Mama Lira yang melihat Santi seperti akan menangis pun memilih untuk mengusap surai kepalanya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Kamu gak jadi kerja, Calvin? Tanya Papa Delro untuk mengalihkan topik pembicaraan. Karena kasihan juga sama Santi kalau harus mendengarkan kata-kata Calvin yang terkesan memojokkannya. Enggak pak, jawab Calvin. Namun baru juga menutup mulutnya, ponsel yang ada di saku celana Calvin berbunyi. Dengan nyaring yang menandakan ada orang yang saat ini menghubunginya. Dan ternyata nama sang asistenlah yang tertera. Ada apa, Calvin? Tanya Mama Lira begitu sambungan terputus. Mam, bisa tolong jaga Santi sebentar? Kata Calvin. Barusan itu Niko. Calvin lupa kalau siang ini ada janji temu dengan klien yang tak mungkin bisa di cancel.
Soalnya orangnya nanti siang harus pergi ke luar negeri dalam waktu yang lumayan lama. Terang Calvin. Pergilah, biar mama yang di sini, sahut Mama Lira. Papa juga mau ke ruangan papa dulu ya, Mam, kata Papa Delro yang juga ikut menyahut. Santi, Om tinggal dulu ya. Pamit Papa Delro yang dianggukin oleh Santi dan juga istrinya. Aku juga mau langsung berangkat. Kamu baik-baik di sini sama-sama, Mama, kata Calvin dengan tangan terulur mengelus sebentar kepala Santi. Calvin, pergi ya, Mam. Kalau ada apa-apa langsung hubungi Calvin. Pamitnya pada sang mama. Maafin Calvin ya sayang. Dia kayak gitu karena khawatir akan kondisi kamu, kata Mam Lita begitu Calvin dan papanya sudah tidak ada di sana. Iya Tan, lagian apa yang dikatakan Calvin itu semua benar, sahut Santi. Di luar kabar tentang ada seseorang gadis yang sakit dan dia tunggu langsung. Oleh pemilik sakit serta anak istrinya langsung menyebar dalam sekejap bagai api yang disiram menggunakan bensin. Kalian dengan tentang gadis ini yang dibawa anak pemilik rumah sakit. Kira-kira siapa yang tahu? Lebih tepatnya punya status apa dengan keluarga Tuan Delro? Kalau aku rasa kekasih Tuan Calvin, calon mantu keluarga Andero, celetuk perat wanita yang lainnya. Benar, aku rasa juga begitu. Daham Calvin dengan keras saat sudah berada di dekat para perawat yang menjadikan dirinya serta keluarganya menjadi bahan gibah. Berani sekali kalian jadikan aku beserta keluargaku menjadi bahan gosip, kata Calvin dengan aura yang sangat dingin bahkan cenderung mencekam. Kalau saya dengar seperti ini sekali lagi, siap-siap angkat kaki dari rumah sakit ini. Dengan izin lisensi kalian yang dicabut, ancam Calvin. Maaf Tuan Muda, kalau kami telah lancang. Dan mohon jangan lakukan itu semua. Kami janji ini yang pertama dan terakhir, sahut salah satu dari mereka, mewakili beberapa rekannya yang lain. Kalau dipecat dari sana saja masih mending. Tapi kalau izin lisensi sudah ditangguhkan, maka tamatlah karir perawat mereka. Tanpa sepatah kata lagi, Calvin pun langsung pergi dari sana. Tak penting juga bila harus berlama-lama dan banyak bicara, karena dia yakin para perawat itu pasti bisa mencerna dengan baik setiap ucapannya tadi. Sudah, sekarang lebih baik kita bubar dan mengerjakan pekerjaan masing-masing, kata perawat yang meminta maaf tadi. Di kamar rawat Santi sendiri kini hanya ada Mama Lira dan Santi. Kenapa kamu makan begitu pedas sayang? Tanya Mama Lira. Cuma lagi pengen aja tante, jawab Santi. Apa kamu tertekan dan kepikiran tentang permintaan kami agar kalian berdua menikah? Tanya Mama Lira yang berusaha menerka apa yang dirasakan oleh Santi. Santi hanya diam membisu. Bingung mau menjawab apa, karena takut jika nantinya malah akan salah jawab. Maaf kalau terkesannya kami terlalu terburu-buru. Tapi jujur, dari dalam hati kami hanya ingin bisa melindungi kamu dengan penuh juga leluasa. Dan hanya ini solusinya. Menjadikan kamu sebagai bagian dari keluarga Andero, papar Mama Lira setelah melihat keterdiaman Santi. Ya, apa ayah gak ada niat gitu buat ketemu sama Santi? Tanya kata Ibu Romi. Sore ini sang suami pulang dari perusahaan dalam keadaan sedikit kacau. Pasalnya proposal pengajuan kerjasamanya pada perusahaan Andero benar-benar ditolak mentah-mentah. Perusahaan Andero adalah perusahaan yang cukup besar dan cukup berpengaruh di dunia bisnis. Dengan bisnisnya yang sudah menggurita, membuat perusahaan itu menjadi sasaran para perusahaan lain untuk menjalin kerjasama, bermusuhan atau tersinggungan dengan keluarga Andero ataupun perusahaan Andero. Sama saja membuka jalan untuk kehancuran bisnisnya sendiri. Buat apa, Bu? Tanya balik sang Suryo. Loh, kok buat apa? Iya, buat bilang ke Santi supaya kekasihnya itu mau menjalin kerjasama dengan perusahaan ayah. Bukan malah ditolak kayak gini, sahut Ibu Romi.
Lagian anakmu itu juga bagaimana? Masa ngebiarin kekasihnya buat lakuin itu? Sambungnya yang jelas dengan menjelekkan nama sang anak tiri. Tapi ini bukan salah Santi, Bu, kata Ayah Suryo. Halah, sama aja ya. Toh itu juga ada sangkut pautnya sama dia, kata Ibu Romi. Kalau Santi nggak mancing amarah Rini dan Rifan, kalau Santi nggak bikin masalah duluan, nggak mungkin Rini dan Rifan bakal jadi emosi seperti itu, sambungnya. Mana ada sih ya orang yang mau buat pertunangannya kacau? Gak ada. Imbuhnya dengan kata-kata yang terus memprovokasi. Terus ayah mesti cari di mana? Dia tinggal di mana saja kita tak ada yang tahu kan, kata Ayah Suryo. Ayah, ayah, ayah itu kok bingung sih. Ya tinggal cari aja tuh di tempat kerjanya, jawab Ibu Romi. Ya sudah, besok pagi ayah datang ke sana, kata Ayah Suryo. Bu, tolong bikinin teh panas ya, pinta Ayah Suryo pada istrinya itu. Bu Romi pun keluar meninggalkan kamar mereka dengan tujuan ke arah dapur membuat minuman permintaan sang suami. Ayah di mana, Bu? Tanya Rini yang menghampiri ibunya di dapur. Kebetulan anak kandung Romi itu juga mau mengambil minum untuk dirinya sendiri. Ada di kamar. Lagi pusing mikirin proposal pengajuan kerjasama perusahaan Andero yang ditolak. Jawab Ibu Romi. Hah? Kok bisa? Tanya Rini sambil kembali menutup pintu kulkas begitu sudah mendapatkan minuman dingin di tangannya. Iya, gara-gara kejadian pesta pertunangan kamu kemarin itu, sahut Ibu Romi. Ini semua gara-gara Santi, Bu. Salahin aja itu anak, kata Rini. Besok pagi ayah kamu mau nemuin Santi, kata Ibu Romi. Sudah ibu mau ke kamar dulu. Nganterin minum buat ayah. Ujarnya yang langsung melengkang pergi dari hadapan putrinya. Dasar gadis, sudah gak ada di sini masih saja bikin susah, bikin masalah, kata Rini dengan geram. Apa sih hebatnya dia sampai perusahaan Andero bisa menolak seperti itu? Gumamnya lagi dengan sangat kesal. Jangankan di rumah sakit saat ini, Calvin sudah kembali berada di ruang rawat Santi. Dirinya hanya menghadiri meeting dengan klien yang tak bisa diwakilkan. Setelah itu langsung kembali lagi ke rumah sakit. Pokoknya sudah bagaikan calon suami benaran yang mengkhawatirkan kondisi calon istrinya. Kalau untuk Mama Lira, dari jam 4:30 tadi sudah pulang bersama Papa Delo. Tapi wanita parabaya itu mengatakan kalau akan kembali lagi nanti malam. Dirinya hanya pulang untuk membersihkan tubuh serta mengambil makanan dan pakaian untuk putranya. Kenapa semalam sampai makan makanan yang begitu pedas? Tanya Calvin yang kali ini tak memakai emosi sama sekali. Pikiran aku lagi mumet. Dan ini semua gara-gara kamu. Sahut Santi yang membuat pria di samping tempat tidurnya mengangkat sebelah alisnya. Seolah bertanya kok gara-gara aku. Aku jadi kepikiran sama semua yang kamu katakan kemarin. Sambungnya lagi. Aku gak maksa. Semua terserah kamu. Kok jadi aku yang disalahin? Sahut Calvin yang tak terima disalahkan. Jadi bagaimana keputusan kamu? Tanya Calvin lagi. Beri aku waktu sampai besok pagi ya, pinta Santi. Calvin pun akhirnya menyetujui untuk memberi waktu pada Santi 1 malam lagi. Ceklek. Selamat malam. Seru Mama Lira yang baru saja membuka pintu rawat dengan ada beberapa orang yang mengekor di belakangnya. Ya, siapa lagi kalau bukan anggota keluarganya yang lain. Hai kakak ipar. Belum diapa-apain kok sudah tepar aja. Goda Daniel yang hanya ditanggapi dengan seulas senyum tipis oleh Santi. Sedangkan Calvin hanya bisa memutar bola matanya dengan jengah kala mendengar perkataan adiknya. Gimana keadaan kamu sayang? Tanya Mama Lira yang kini mengambil duduk di tempat yang Calvin semula duduki. Sudah lebih baik tante, jawab Santi. Tentu saja cepat baik ya kak. Cepat sembuhnya karena ditungguin sama pujaan hati.
Sahut Daniel yang lagi-lagi menggoda Santi. Tapi aku salut loh sama kakak ipar. Aku kasih jempol 4. Sambungnya dengan tangan yang mengacungkan jempol. Bisa bikin si workaholic ini libur dari kerjanya. Padahal lagi sakit pun dia itu pasti maksain untuk berangkat kerja. Imbuhnya. Santi hanya melirik sekilas ke arah Calvin. Begitu mendengar perkataan dari Daniel. Kakak ipar, ini aku bawain brownies. Ini enak banget. Kakak harus coba. Kata Reta yang sudah mengambil sepotong brownies dari kotaknya dan menyodorkan pada Santi. Baru satu gigit masuk ke dalam indera perasa milik Santi. Gadis itu sudah tahu ini brownies dari toko kue mana. Ini kayak terkesanti dalam hati. Gimana, Kak? Enak kan? Tanya Reta yang dianggukin oleh Santi. Tuh kan, benar tebakan aku. Begitu coba kakak pasti bakal suka. Karena ini adalah brownies dari toko langganan aku sama mama, sambungnya. Calvin, itu mama sudah bawa pakaian ganti. Jadi kamu mendingan mandi dulu. Kata Mama Lira sambil menunjuk sebuah tas yang dia letakkan di samping nakas. Calvin pun langsung berlalu dari sana menuju ke ruangan sebelah di mana terdapat sebuah ruangan yang dikhususkan untuk keluarga pasien. Dia butuh mandi dengan air dingin saat ini karena tubuhnya sudah sangat lengket dan rasanya gerah sekali. Ketika Calvin mandi dan para pria berada di sofa, Mama Lira dan Reta juga Santi sedang asik mengobrol tentang banyak hal terutama tentang wanita. Nanti kalau kakak sudah sehat dan bisa pulang, kita jalan-jalan bareng yuk. Quality time untuk kita ajak para wanita. Usul Reta. Benar banget tuh, Mama setuju. Sahut Mama Lira yang memang sudah agak lama tak pergi keluar bersama menantunya. Kita ke salon terus belanja-belanja, kata Reta lagi. Mempercantik diri dan menghabiskan uang para pria itu. Katanya sambil menunjuk ke arah para suami. Jangan mulai mengajari Santi dengan ajaran sesat kamu dan Mama Reta. Celetuk Calvin yang baru saja keluar dari ruang samping.